kalau mental lu nggak sehat sih bisa ngefek ke fisik juga. Gue udah ngeliat dari kelas 2 SD sampai sekarang masih ada rumahnya. Saya lagi sibuk, maaf. Laper ya Bu. Step pertama yang harus lu lakuin saat mencari kerja. Bener-bener nggak sengaja gitu. Itu di luar planning. Iya. Receh. Ria. Hai. Kami dari Receh Ria. Jadi hari ini kita mau buat hotpot sambil deep talk terkait pekerjaan kita. Kenapa kita bisa ngambil pekerjaan itu dan kenapa kita memilih pekerjaan itu. Apakah ada tantangan tersendiri dan apakah yang kita ambil itu sudah sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita akan mulai dari hotpot dulu, nanti kita sambil makan sambil ngomong-ngomong gitu deh. Oke, lanjut. Jadi kita sekarang mau buat kuah hotpotnya. Kita pakai Haidilau. Haidilau, ya. Three Delicacy. Ini apa sih? Ini Three Delicacy. Oh, bukan yang gitu, katanya mau ayam kolagen. Yang kolagen. Oh, Tapi tuh namanya Three Delicacy. Oke. Takarannya lu ikutin anjurannya kan? Iya, udah di itu. Sini sih tulisannya 1 liter air beras ya, Bu. Waduh. Air. Judulnya air. Oke. Ini nunggu mendidih apa gimana? Masukinnya. Ini ada. Iya. Apa tunggu Jadi pantai ya? Tunggu mendidih aja kali ya. Ini dimasak. Oke, karena sekarang kuahnya udah mulai mendidih, kita mau masukin kuahnya. Potong dulu. Kaget. Loncat bumbunya. Ini ya dulu nggak sih? Sini ya dulu. Sama aja sih. Udah, masukin aja dua-duanya. Gue ya takut. Oke, centongnya sebentar ya. Kalian deh mumpung lu udah posisi lu enak. Sini aja, nih. Sini. Wanginya udah enak. Oh my god, lapar. Smells so good. Gue belum makan sih dari pagi. Lu mempersiapkan diri untuk semua ini ya? Ya. Sumpah Bagus smells so dong. good. Jadi di sini itu ada di Tepoy dan si Z ini itu jualan siomay guys. Yeay. Jadi mereka kerjaannya menjual makanan. Itu bisnis kita berdua, tapi kita juga punya bisnis sendiri lagi. Betul. Dia gue lebih ke asin, dia lebih ke manis. Kita saling melengkapi. Sama dimsumnya boleh dicek di Kitchen. Kalau Bella, Apa nggak ada? soon. Very soon. Atau enggak yang mau bikin apps atau web nggak boleh. Bisa. Iya bisa. logo. Jangan web sama app aja udah. Berarti kayak Gue website strictly webs dan app. web Oke. designer. Betul. Tapi kerjaan juga emang fokus di desainer ya. Kalau mau just tip bisa ke Gua buka just tip hanaxhana.of. shop semua ya. Tapi gue sendiri punya kerjaan kantoran sih, jadi personal assistant. Jadi itu kerjaan sampingan saja. Side hustle. Betul. Karena kita di dunia ini, apalagi kita masih anak muda ini, pasti benar-benar butuh yang namanya kerjaan sampingan ya. Betul banget. Nah, kita mulai masukin ya guys. Robek. Oke, jadi tadi barusan kita setting ulang karena posisinya agak kurang nyaman aja biar kita lebih enaknya juga ngomongnya sama ngambil makanannya. Yes. Jadi ini udah matang dan kita akan makan. Gila. Kan wedgelnya. Kelihatan enak sih. Belum. Waduh. Ayo matiin. Matiin dulu Matiin aja, aja. nggak apa-apa. Nanti kita ituin lagi. Ini udah smell so good loh. Oke. Ayo, Aduh, siapa baunya mau? tuh. Ini gua aja ngambil duluan kali ya. Ya udah. Pang. Yang lebih tua harus ambil tuh. Gua sama lu beda 10 hari dan lu lahir duluan, Bu.
Berarti lu yang paling tua, Bu. Diaduk dulu nggak sih? Mau diaduk dulu. Gue sengaja lamain soalnya di sini udah ada yang lapar banget. Oh ya udah. Mending dari yang paling tua dulu. Oh iya benar. Yang paling tua soalnya lagi lapar. Lapar. Aduh, Jadi Jadi- terakhir si Fani. Apa-apa. dapet jamurnya gua dong, hoki. Berarti hoki. Amin. Ya, Itu hasil siomay dari tadi lu belum sampai nggak makan, Bu. Amin. Panas. Ayo yang kedua tertua. Boleh suap dulu nggak? Wah. Ya lu makan aja lah. Apa ya? Makan duluan ya. Makan Lapar dulu. saya. Kasihan soalnya dari tadi udah lapar gitu dia ngeliatin kuahnya. Oh my god, this is so Is it sweet. good? Is it good? Enak Oh. banget. Apalagi pas lagi lapar-laparnya. Wanginya Cina banget. Haidilau. Kangen ya, Bu? Oh. Jadi di sini kangen. itu kita banyak tipe-tipe kerjaan yang sebenarnya tuh beda-beda. Kita juga asal jurusannya juga beda-beda. Gitu. Jadi kalau Tepoy sekolah apa? Pariwisata. Pariwisata. Harusnya menjadi cheerleader. Iya, terus pernah jalan-jalan nggak? Belum sampai jalan-jalan. Tapi akan. Akan. Amin. Setelah pandemi. Terus lu juga pernah sempat sekolah bahasa Sekolah ya? bahasa 1,5 tahun. Di mana ya gua? Nggak ada jawaban. Kenapa lu di Cina, di daerah Nanci, di kota Nancing. Oh, Nancing. Cuy. Gitu. Terus kalau Tolong ngobrol dulu ke rumah. ya udah gantian kalau gue itu sebenarnya lulusan marketing communication advertising periklanan, tapi kerjaannya lebih ke personal assistant. Kenapa bisa jauh? Sebenarnya sih dibilang jauh enggak sih, tapi gue I love my job right now. Gue suka sama pekerjaan gue yang sekarang walaupun tidak sesuai dengan jurusan ya, tapi gue merasa gue bisa ngerjain ini juga karena gue itu hobi lebih kayak ngatur-ngatur jadwal orang, dan kayak sebenarnya juga tadinya mau masuk jadi tour leader juga kayak si Tepoy. Gue baru tahu. Karena gue hobi traveling. Karena gue hobi traveling. Tapi itu semua dialokasikan di kerjaan gue ini, dimana gue jadi personal assistant harus ngaturin jadwal bos gue gitu. Iya, kebetulan dia juga bisa dapat cuti banyak pula. Betul. Jadi ya win-win. Win-win solution. Fakulnya enak banget. Terus kalau Bella? Kalau gue sebenarnya jurusan maso ya, jurusan capek. Capek. DKV, desain komunikasi visual, dimana sesuai reputasinya kita sering begadang dan itu emang jurusan yang melelahkan sih, tapi fun kok. Terus sekarang juga lagi dicari, jadi ya jangan pesimis dulu kawan. Tapi yang kedua banget It's kind of loh. marketing Iya, jurusan. Banyak banget loh. Lagi ada kafe. Betul. Terus itu jurusan gue. Sekarang gue kerja sebagai UI UX designer. Siapa yang belum tahu UI UX designer di sini? Kayak impossible. Coba gitu. dijelasin Iya, coba. iya. Jadi itu adalah user interface dan user experience designer, dimana kita biasanya lebih ke desain problem solving sih, untuk problem solving untuk masalah-masalah sosial. Misalnya kayak Gojek, menyelesaikan masalah sosial bisa manggil driver. Terus gue yang desainin tampilan antar mukanya ya, jadi tampilan interface-nya kayak desain aplikasi, desain website, kayak gitu. Ya, bolehlah coba buat belajar UI UX, sekarang juga lagi naik daun. Betul. Sangat. Ya. Iya. Kalau Z, Ini. Sama sih sebenarnya. Gue sama Bella itu sama. Mirip. Mirip tepatnya, bukan sama. Gue kuliah di bidang interior design. Cukup menguras uang dan tenaga, sangat lumayan. emosi, jiwa, dan raga. Tenaga, betul, semuanya dikuras. Dan sempat kerja di kantoran around 3 tahun, I think, ya kurang lebih 3 tahun, dan muak dengan perkantoran interior. Dan akhirnya sekarang memutuskan untuk buka sendiri dan freelance.
yang butuh jasa interior boleh di kontak. Boleh di zef.sn. Nyambi-nyambinya jualan makanan. Betul. Karena kan intinya harus tetap duit masuk ya saya, daripada Income-nya. nunggu proyek kan takes time. Benar. Jadi nyambi bikin kue and siomay gitu. Kalau lu ya kesan suka duka jadi PA. Kalau suka duka sih paling kalau misalkan deadline-nya lagi ketat banget ya, apalagi kan kita tahu kalau misalkan businessman apa businesswoman gitu kan, yang bos-bos besar itu kan jadwalnya bener-bener padat banget, mereka bisa meeting banyak banget, terus range meetingnya juga cukup banyak. Tapi gue enjoy dengan cara seperti itu karena gue kan emang anak komunikasi ya, jadinya tuh dengan sosialisasi dengan PA lain gitu, jadi gue lebih banyak belajar juga sih, lebih banyak kenal orang gitu. Gue kayak menikmati juga sih sama kerjaan gue ini, karena kan otomatis semua yang sebenarnya harusnya gue ambil di tour leader itu kan kayak nge-range travel jadwal dan lain-lain, itu kan sebenarnya sama aja dengan PA. Otomatis gue harus nge-arrange samanya waktu meeting, nggak boleh ada yang ketabrakan, tapi harus rapi gitu dengan jadwal pesawat juga dan lain-lain. Itu jadi kayak lebih personal tapi tetap jadi kayak jauh-jauh banget. Dan kalau dibilangin jauh banget sama jurusan gue, memang jauh sih, tapi ya, gue masih bisa menggunakan yang gue pelajari di kuliah itu di toko gue gitu. Jadi gue bisa advertising dan marketingnya itu gue pakai di toko gue gitu. Berarti nggak terlalu waste lah ya. Masih oke lah. Oke, sekarang kita ngambil tahu jurusan masing-masing nih. Apa alasan kalian ngambil jurusan yang dulu kalian kuliah itu? Karena kan banyak nih tipe contoh-contoh orang tuh yang salah jurusan, berhenti di tengah jalan. Karena itu teman gue juga banyak yang kayak gitu. Dia udah ngambil jurusan ini ternyata salah di tengah jalan. Nah, itu kan kita tipe-tipe yang sebenarnya bisa dibilang tidak salah jurusan karena kita berhasil selesaikan sampai terakhir. Nah, kalau menurut kalian itu kalau dulu pas awal kalian kenapa sih ngambil jurusan itu alasannya apa? Apa ya? Simply karena gue suka gambar-gambar aja sih dulu sih. Gue suka gambar-gambar, terus kayak gue tipe orang yang cukup suka cari-cari hal yang gak terlalu mainstream gitu loh. Jadi gue browsing ada apa, terus kayak ada di cafe ini tuh kayak menarik perhatian gue aja gitu. Di cafe, jujur aja waktu gue masuk pun juga gue gak terlalu tahu gitu kayak apa ini tuh prospeknya apa sih, iya kayak ntar bakal jadi gimana gitu, ini ntar gue kerjanya bakal kayak gimana gitu. Tapi ya dibawa enjoy aja sih. Tapi ya yang bikin gue tertarik udah fresh tuh ya karena gambar-gambar aja gitu, kayak lebih ke berkreasi tapi nggak pure art gitu sih, nggak seni murni itu sih. Jadi kayak terus gue juga jadi belajar hal-hal digital kan, bisa digital gitu sih. Tapi ketika lu masuk gitu, ketika lu udah kuliah sempet ngerasa Salah jurusan. Ada satu titik itu enggak? Kalau gue pribadi sih apa ya? Enggak sih kalau gue sih, karena ya emang gue pasti ada titik capek banget ya itu sih. Gue literally pernah nggak tidur 2 malam. Wow, enggak sih. Ya gitu, 2 apa. Tapi kalau salah jurusan sendiri kayak enggak sih, gue nggak pernah kepikiran mau pindah jurusan lain sih. Kayaknya udah pas aja gitu. Soalnya dulu gue gini, semester 1, semester 2 itu DKV. Terus semester 3 itu kita penjurusan. Itu mau penjurusan ke desain grafis, ke sinematografi, ke animasi, dan satu lagi IMD, Interactive Media Design. Itu semacam bikin-bikin UI UX dan game. Tapi gue masuknya ke desain grafis. Malah kerjanya di Soalnya IMD itu tuh masih jurusan baru, jadi baru angkatan gue doang yang pertama di IMD gitu. ya untuk pada saat itu baru banget lah ya. Iya. Terus gue kayak kalau animasi kayak gue gak kuat, jadi udah desain grafis aja gitu. Gitu sih guys. Oke, kalau Tepoy kenapa bisa pertama kali keluar belajar bahasa dan pengen jadi tour leader? Karena gue SMK sebenarnya. Gue SMK-nya pariwisata. Terus sebenarnya
untuk gue kesini tuh sebenarnya nggak terencana sih, dadakan banget. Jadi sebenarnya nggak ada rencana untuk gue ke Cina sama sekali. Wah. Awalnya itu karena ananci gue udah pergi duluan, jadi kayak ya udah ikut aja, udah ada saudara. Kenapa gue pilih ke pariwisata? Karena gue mau menghindari matematika dia. Sungguh itu pilihan yang tepat sih. Terus apakah Iya. kamu menemukan matematika di pariwisata? Ada, Oh, tapi tetap nggak- tetap ada, tapi tuh nggak sedalam kayak lu orang loh. Tapi gue menghindari fisika, kimia, apalagi sih yang SMA punya pelajaran? Oh, kimia, Biologi. fisika, biologi, Ya, itu tuh biografi, Hmm. dan lain-lainnya lah Yes, itu. itu tuh gue menghindari. Hmm. Malah gue dapat kayak gue ada pelajaran bahasa Jepang, bahasa British, Inggris. Wow. Ada 3 bahasa. Kalau di sekolah lain tuh ada French, tapi gue nggak dapat. Terus gue ada gue dapat pelajaran kayak pelajaran yang benar-benar di umum tuh nggak ada. Gue sampai lupa karena udah nggak lama nggak kepake kan. Terus bener-bener banyak ilmu baru yang gue dapetin di SMK gue. Wow. Nah, tapi jangan tanya karena gue lupa. Saking lamanya nggak Yes. kepake. Gue pernah study tour ke bandara loh. Bandara terus ke Sampai dalam-dalamnya gitu. yang ngurus bandara atau masih Pak? Angkasa Angkasa Pura. Pura. Gue sampai ke situ. Wow. Ya. Gue kan nggak udah sampai situ doang. Kayak ya gitu lah. Bener-bener hal-hal baru. Tapi lu pernah kerja di travel ya? Pernah 2 kali. Abis itu Kenapa nggak melanjutkan itu? I think it's a long story. Wow. Silakan. intinya Udah sampai Banyak. intinya. Tidak cocok ya? intinya kayak gue kurang cocok kerja di kantoran. Mungkin karena mental gue waktu itu belum siap untuk kerja kantoran. Gue lebih enjoy kayak kerja sendiri. Terus kebablasan sampai sekarang. Cuma kalau sekarang gue kerja kantoran pun mungkin mental gue udah lebih bagus, gue lebih siap ketemu untuk kerja sama banyak orang gitu. Cuma gue tetap Dengan lebih enjoy. tekanan. Tekanan ya mas lebih bisa nge-handle-nya dibanding dulu. Oke. Karena kesehatan mental itu emang lebih utama daripada semuanya sih. Kalau bisa kalau udah nggak serak, udah deh bener-bener ngerjainnya juga nggak semangat lagi. Kalau mental lu nggak sehat sih bisa ngefek ke fisik juga. Betul. Betul. Tampar gue dengan omongan barusan. Tidak bermaksud. Ya bermaksud. Bagus dong karena waktu berapa tahun yang lalu kan mental health masih belum terlalu ini kan, jadi orang nggak terlalu aware gitu loh. Sekarang kan seenggaknya lu tahu diri lu gimana, lu bisa enjoy gimana, lu bisa kerja cari duit tapi lu juga bisa enjoy sama diri lu. Betul. Ya. Cuma memang ada beberapa orang yang terpaksa bertahan karena kondisi tertentu kan, Ya. jadi kita nggak bisa ngejudge tapi kayak ya udah gitu loh, kita sama-sama tahu gitu. Terus lanjut, kenapa bisa ngambil interior design? Kenapa bisa membantu desain? Karena ada Sims. Wow. Itu salah satu alasannya sih, to be honest. The Sims, terus gue memang suka ngenata ruangan gitu loh. Misalnya Imlek nih, kayak kan harus mau taruh pohon Imleknya. Aduh di mana ya bagusnya gitu. Gue tuh suka yang kayak, aduh sofanya kayak bagusnya di sini deh, geser ini, geser itu gitu. Dari kecil gue suka kayak gitu. Terus sempet juga gue tuh sempet kepicu sama adalah satu rumah di daerah Pik yang itu gue udah ngeliat dari kelas 2 SD sampai sekarang masih ada rumahnya. Jadi itu yang memotivasi gue untuk masuk ke interior design karena ya tuh biasa gue ngeliat depannya doang sih. Kalau mau tepatnya ya gue lebih tertarik sama arsitekturalnya, tapi karena itu cantik jadi gue lebih ke interiornya gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya alasannya. Tapi ketika didalami, Ternyata yang paling gue nggak tahan itu sebenarnya pertama itu pressure-nya tinggi banget. Even kuliah pun tinggi banget pressure-nya. Tugasnya, deadline-nya mirip sih sama Bella. Cuman gue nggak pernah kayak yang nggak tidur 2 malam. Cuman paling tidurnya seminggu tuh bisa tidur 7 hari sejam. Sama aja loh. Ya kayak gitu ya. Kayak emang tugasnya parah-parah gitu deh. Terus selain itu yang nggak tahan lagi duitnya sih parah. Gue tuh
ngeprint kertas yang super duper gede banget sampai A0 pun itu harus ya udah, dan kalau salah pun ya harus print baru lagi gitu, seset, dan itu sangat-sangat tidak murah. DKV yang mahal di gadget, lu mahalnya Di print out sih itu Bianas sama furnitur. Iya, lu mesti buat kan Ya. ya tugas-tugas. Sempet sih buat furniture 1 dan itu pun lumayan ya saya untuk anak kuliahan. Gue sih kayaknya beratan lu sih, masalahnya software lu berat-berat. Software gue itu mulai pakai software tuh di semester akhir sih, kalau nggak salah semester 5-6 baru diajarin software, karena dari awal dari semester 1 tuh diajarin literally manual, pakai pen, pakai pensil tangan, Ya menurut tebel gue tetap tipisnya. interior lebih berat. Iya sih, ya maybe. I don't know. Gue secara awam aja, gue kayak lebih enjoy kerjaan DKV daripada interior. Iya Nah, sebenarnya sih, kalau lu kan wajar. bandingnya gitu, gue secara awam pun gue lebih enjoy dia ke gambarnya tuh. Ya gambarnya bebas, mau kayak apa. Iya. Kalau lu kan kayak gambarnya, oh kayak gini. Banyak Terus ada- aturannya, ada- banyak Ya aturannya. ada itu apa namanya, yang request orang. Nah, Lebih banyak berubahnya. Lebih banyak hitung-hitungan Ya. juga. Itu Bianas ya? Iya, karena kan harus liatin lemarinya ukuran berapa. Ya. Kalau artwork kan setidaknya lu udah Kerjaan tahu gambar Lebih gitu. artsy sih. Ya, lebih kayak bebas random aja lu mau ngomong. Gue sempat ngerasa salah jurusan sebenarnya waktu di semester 3, I think, karena nggak tahu, mungkin saat itu mental gue nggak sekuat sekarang kali ya, yang maksudnya merasa kok ini gini banget ya, maksudnya kok seberat ini kuliah, nih baru kuliah loh, ntar kerja gimana. Gue tuh sempat mikir kayak mau pindah ke ekonomi gitu-gitu, cuman again kayak ya sayang, udah 2 semester, ya masa gue harus ngulang lagi dari semester 1. Bayar lagi kan itu ya? Iya, bayar uang pangkal lagi segala macamnya. Still. Ngulang kayak dari awal mahasiswa baru maba gitu. Wow. Tapi untung lo bertahan. Iya. Untungnya Survive. gue bertahan, untungnya. Gitu Oke. sih. Apa ditahan-tahanin? Kayak itu deh. Justru kan ya ditahan-tahanin sampai lu bisa bertahan. Fake it till you make it. Betul. Lanjut berarti ke Halo. gue. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya saat pas mau udah akhir SMA nih, itu gue sempet dilema banget. Karena di satu sisi sebenarnya ada tekanan dari guru ekonomi SMA gue. Pas lagi SMA tuh gue nggak beberapa kali sih, pernah sempet dijadikan perwakilan sekolah untuk lomba ekonomi gitu. Tapi di satu sisi gue tuh bukan tipikal yang mau hitung-hitungan terus. Di satu sisi juga gue nggak punya passion buat di balik meja doang, cuma buat ngitungin keuangan gitu. Keuangan gue sendiri aja nggak keurus, apalagi keuangan orang. Jadi walaupun dosen kayak guru gue pas lagi SMA tuh kayak ngerasa kamu sayang banget nggak ngambil ekonomi gitu kan. Tapi di satu sisi gue punya dilema juga, karena gue dari SMP gue sama Natekoy SMP-nya bareng. Semua. Oh ya. Itu gue demen gambar. Nah, kita kan ikut apa? Ekskul gambar. Iya, ekskul manga. gambar, ekskul manga. Tapi di saat itu pas gue lagi mau ngambil itu, posisi orang tua gue, bukan orang tua sih, kayak posisi keluarga gue itu lagi keuangannya lagi nggak bisa banget. Jadi gue nggak bisa ngambil kafe karena biayanya kan banyak banget ya desain ya. Gue mencari sebuah jurusan di mana gue masih bisa belajar desain itu, tapi kekuatan ekonomi gue yang dimana itu nggak kebuang juga. Terus gue mau yang langsung bisa cari kerja atau lowongannya tuh banyak, karena gue cukup bawel. Dengan kalian bisa lihat aja dari videonya yang ibarat kebanyakan mungkin gue yang ngomong karena emang gue cukup bawel. Dan gue putusin oke, jadi marketing, tapi gue nggak mau jadi sales yang nawar-nawarin produk. Akhirnya pas gue cari, ternyata jurusan pemasaran marketing itu tuh nggak selalu cuman cuap-cuap jual barang loh, tapi digabungin sama periklanan. Jadi gue buat iklan, analisis iklan, terus analisis semua ide marketing. Nggak semua yang sales itu cuman buat
jualan nggak seperti itu. Jadi banyak ide-ide, apalagi sekarang ini dunia digital marketingnya tuh benar-benar itu. Jadi ya that's why, dan gua untungnya sih sampai dari semester 1 sampai benar-benar gua akhir dan berhasil selesai lebih cepat. Gua 3,5 tahun. Besok standar 4 ya? Standar 4 ya? Standar 4. Gua BTW gue nggak kuliah jadi gue nggak tahu dasar-dasar kuliah. Gua 3,5 tahun karena gua tiap kali kan gua masuk kelas karyawan. Jadi pas abis gua lulus kerja, lulus SMA gua kerja dulu. Setengah tahun kemudian setelah uangnya kekumpul, akhirnya gua masuk kuliah kelas karyawan. Jadi di kampus gua untungnya ada sistem kelas pendeknya itu bisa buat nyicil SKS. Jadi di saat orang-orang pada libur, gue masih ke kampus selama 3,5 tahun. Buat ngejar waktu itu. Buat ngejar waktu, gue pengen cepet-cepet lulus. Gue sih sebenarnya kayak 7 semester sih. Jadi ibarat 3,5 tahun kan pas kan. Jadi gue berhasil lulus lebih cepat dan gue tidak merasa salah jurusan. Karena di saat kuliah itu gue bener-bener nemuin namanya bakat gue. Oh, ternyata gue bisa juga ya marketing gitu. Baru ngeh. Dan gue kumlot loh. Wih. Iya, 3,75. Mantap. Kalau 4 itu apa? Jadi kumlot itu 3, iya dari itu, tapi gue berhasil dengan gue sambil kerja, tapi gue berhasil menyelesaikan semuanya tanpa merasa salah jurusan. Tapi stres nggak? No, stres sih gue pas Standar sama sih. Iya, stres sih pasti sadar, apalagi gue kan ambil kuliah ambil kerja, Biaya sendiri, sendiri. Jadi stres sih iya pasti ada, terutama pas lagi tugas akhir gue sampai nangis di Gojek. Tapi gue nggak ngerasa semua itu gue salah jurusan nih, kayaknya enggak sih, nggak pernah ngerasa, dan gue kayak merasa bersyukur gue ngambil jurusan itu. Walaupun saat ini nggak kepake di kerjaan gue, tapi gue juga bersyukur karena gue dulu kerja duluan, jadi ibarat pas lagi mau masuk setelah lulus kuliah itu gue udah punya pengalaman lebih, Mentalnya udah ada mental juga. gue udah dapet gitu loh. Dan di posisi saat ini saat gue lulus dari kuliah itu gue sebenarnya udah punya 2 pengalaman kerja berbeda gitu. Jadi gue nggak ngerasa ini semua salah sih. Gue nggak, bener-bener sampai sekarang pun gue masih pengen sih buka konsultasi marketing pemasaran gitu kan, dari mulai dari mereka Dan kita adalah ini. klien pertama. Iya. Pertama gue deng, yang kita sampai Betul, sampai di Ichiban Sushi, Iya. sampai bener-bener kita. Sampai gue bawa catatan nih gimana. Karena gue bahagia sih bisa membantu orang untuk meningkatin bisnisnya masing-masing gitu loh. Dan sambil gue juga belajar lebih lanjut lah, daripada ilmunya nggak kepake banget ya. Gitu. Tapi kepake juga sih kalau dipikir-pikir di kerjaan. Jadi kerjaan gue itu, gue juga cukup jadi panitia event-event kantor gitu, kayak Seksi keponya ya? seksi repot dan kepo, tapi gue sangat bahagia sekali. Disuruh, kamu tolong cariin makanan dong, wow gila, gue langsung nyari dong. Terus ada ide apa nggak? Gue happy banget, bener-bener happy banget di itu, karena di pas lagi gue kuliah pun Sesi program ya ada mata kuliah event manajemen dan lain-lain, itu juga gue suka banget kepake. dan kepake di sana. Dulu gue juga sempat pas lagi namanya juga masih anak-anak labil, aduh gue pengen jadi promotor konser nih, gara-gara gue pengen nonton konser gitu. Biar ini ya, biar gratis ya Bu ya. Iya, gue yang bawain gitu kan. Gue udah sampai kepikiran ke sana-sana deh, tapi untungnya kepake juga sih di sini. Gue cukup senang banget sih sama kerjaan gue sekarang terutama, dan untungnya one in a million gue dapet kantor yang enak banget, termasuk orang-orang sampai ke sistem dan lain-lainnya. Kalau ada yang nanya nggak bisa di-spill ya, rahasia Iya perusahaan. dong, rahasia perusahaan. Gue pun jealous sih sama kantornya, jadi ya. Oke. The best of the Wah, best lah. jelas sama ininya kali ya, cara dia menginikan karyawannya gitu loh. Men-treat karyawannya. Mensejahterakan karyawannya. Worth it sih, maksudnya dengan tenaga yang dikeluarkan dan yang perusahaan kasih di luar gaji ya, maksudnya. Worth it sih. Dan yang worth it sih menurut gue itu. iya, dan yang paling penting kembali lagi kayak yang tadi Tepoy bilang, cutinya. mental health Bu. Mental health. Gue di sini kayak merasa mental health iya, gue sehektik apapun kerjaan gue sekarang, gue nggak pernah sampai ngerasa stressful banget. Paling stressful gara-gara deadline aja, tapi gue justru ngerasa itu produktifnya gue di saat itu. Tapi kalau dulu kan bener gue pernah
karena di satu titik yang ya udahlah ya nggak usah di spill juga, tapi ibarat kok orang-orangnya kayak gini banget sih gitu. Jadi mental health gue juga capek kalau ini kan gitu ya. iya yang itu ya Iya, Bu. yang gitu ya, Bun. Nah, terus ya udah di sini gue merasa bahagia dengan orang-orang yang super baik kayak keluarga, dan gue lebih pusing sama masa depan gue ke toko gue mau diapain gitu sih. Jadi mental health gue bener-bener lagi bagus kalau di kerjaan. Iya, cuma tetap ya kadang ya congku pusing banget. Oh iya, udah pasti Bu. Aduh, congku pusing banget nih, kerjaan gue lagi banyak, tapi otomatis gue menikmati semua itu gitu Iya. loh. Mulai aja dulu. Ya betul. Tokopedia. Tolong endorse kami. Yes, jadi kita masuk ke next session di mana kita akan ngomongin gimana caranya mendapatkan kerjaan atau mencari kerjaan yang cocok dengan Atau mau mulai kalian, usaha. atau kalau yang misalkan mau mulai usaha, bagaimana sih caranya gitu. Coba kita mulai dari yang kerjaan dulu apa usaha dulu nih? Dari kerjaan dulu ya. Saya lagi sibuk, maaf. Lapar ya Bu. Oke, kalau misalkan dari kerjaan, tips gue itu pertama banget nih, kalau misalkan buat nyari kerjaan kantoran dan lain-lain, otomatis lu akan diminta untuk ngirim email dan lain-lain, dan ini tuh banyak kesalahan yang dilakukan sama pencari kerja, di mana email itu cuman subtitle, nggak ada body text dan lain-lain, langsung attachment Oh, CV. iya, Itu benar-benar kalau misalkan di HRD lu bakal ditolak dan bahkan di blacklist. Lu Namanya CV cold email. betul, dan itu tuh nggak bakal dilihat deh, katanya lu udah pasti di dis, karena ibarat etika kerjanya itu dari email udah kelihatan. Gitu, lu harus contohnya nih ya, email yang baik itu lu ada subjeknya, lu bilang dulu dengan bapak dengan ibu siapa, terus perkenalan diri lu dulu, lu tuh siapa, lu kenapa, lu dari mana, dan lu jurusan apa atau dari lu keahlian lu apa, dan lu bilang mau mencari kerja, dan CV lu harus menarik juga sih. Jadi coba cari aja di Google sih, banyak sebenarnya sih. Canva. Di Canva di Canva lu cari aja, cek CV yang bagus seperti apa gitu. Itu step pertama yang harus lu lakuin saat mencari kerja. Jangan langsung masukin CV, udah lu anggap selesai bakal dipanggil. No, HRD tidak melihat semua itu. Itu sih dari gue. Nah, nanti kalau misalkan semuanya dari wawancara dan lain-lain, itu semua sih sebenarnya ada keberuntungan, faktor keberuntungan juga ya. Ada faktor keberuntungan juga, dan ya let it go aja sih. Gue dulu pernah nganggur, dan pas saat nganggur gue itu 3 bulan ngambil ngerjain kerja tugas akhir, itu gue ada kali interview 80 kali sampai bisa dapet di sini. Wow. Gitu. Tapi sekalinya dapet kan, Tapi Bu? sekalinya dapet, ya I'm happy with that. Jakselnya keluar Bu, mohon maaf, kantorku mepet Jaksel. Hin. Silakan cari di kantoran nggak dekat Jaksel. Tidak semuanya di Jaksel juga enak kok. Nah, Gue cuma hanya salah satu yang one of the lucky one. the lucky bastard. Oops, gitu sih kalau dari yang sisi pencari kerja ya. Dan ibarat kalau misalkan lu interview, ya bener-bener lu apa sih sesuai kayak attire lu, kayak pakaian lu juga yang buat pencari kerja gitu loh. Kayak lu pakai, misalkan pakai jas pun, atau pokoknya pakai kerja lah, jangan Yang pakai sopan kaos lah. yang sopan gitu. Terus ya do your best, that's all. Berdoa lah semoga lu beruntung. Betul. Ya, doa juga punya faktor tersendiri sih. Kalau masalah gaji dan lain-lain, lu coba bicarakan dengan HRD-nya aja sih. Kalau misalkan mau mencari kerja sesuai apa enggak. Kalau misalkan nggak sesuai dan lu ngerasa lebih dari lu value lu lebih dari itu, ya udah leave it gitu. Jangan sampai lu ngerasa nggak cocok nih, ya udah, daripada udah terjadi gitu loh. Mendingan lu bicarakan baik-baik dengan HRD gitu. Tapi kalau ada kan yang kayak oke, udah dapat dia nggak terima gajinya. Jadi menurut gua juga lu jangan gengsi sama gaji lo. Maksudnya hargai diri lu, tapi lihat sikon lu. Kalau lu ngerasa kayak kepepet, tapi gajinya segini, no, lu rugi sih. Iya, kalau Karena misalkan masih banyak yang mau kepepet. kerjaan, bukan lu doang. Betul. Jadi lu ngelihat value lu dan apakah sikonnya pas, betul. Tuh, kalau bagaimana yang buat buka usaha? Apakah sudah makannya? Atau enggak dari gue aja deh, Iya. sebagai dari Thank you, Bella. sisi terutama
pencari kerja desainer. Betul. Itu biasanya lo bakal dapat take home test. Tuh. Dimana kalau in my case, kalau di dalam sisi gua, itu biasanya take home testnya itu deadline-nya bisa 3 hari atau 1 minggu. Jadi kalau saran basic dari gua sih, jangan coba apply ke 3 atau 4 perusahaan sekaligus ya, karena lu bakal dikasih take home test berturut-turut. Dan dalam seminggu lu bisa kerjain 2 atau 3 perusahaan. Jadi ya menurut gue strategikanlah waktu apply lu gitu. Ya gitu sih. Terus kalau gue pribadi, website yang gue suka itu LinkedIn, Glints, atau enggak di website perusahaannya langsung sih. Misalnya lu mau ke BCA, lu cari ke halaman karirnya gitu. Seperti BCA gitu. Misalnya gitu. Itu menurut gue yang paling efektif kalau langsung nyampe ke HRD-nya. Betul. Sama satu lagi, saat lu mau interview, lu cari tahu tentang perusahaan tersebut. Karena itu bakal jadi pertanyaan. Benar. Lu tahu nggak dengan bisnisnya mereka dan backgroundnya mereka, serius apa lu sama kantor mereka, perusahaan mereka. Benar. Jadi lu mesti cari tahu juga di situ. Jangan datang main, nggak tahu. Kita kayak kerja doang. Iya. Terus ya yang namanya interview sih lu harus latihan dulu sih dari rumah sih. Lo harus sering-sering ngeliat kira-kira pertanyaan yang akan muncul tuh apa sih, misalnya apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Kekurangan pun jangan terlalu belak-belakan ya gitu. Saya kurangnya ini, kurang ini. Iya, jangan terlalu belak-belakan. Jadi misalnya kayak misalnya saya terlalu perfeksionis karena saya bisa mengambil banyak waktu untuk agar project saya perfect. Nah, maksudnya itu contoh doang yang salah. Iya, contoh doang. Maksudnya jangan terlalu belak-belakan kan. Oh, saya sering terlambat, itu jangan. No. Terus ya jangan lupa ya terima kasih, salam gitu kayak. Ya betul. Basic manner. Sebenarnya ngomong kayak terima kasih ya udah ngundang saya interview tuh nggak salah juga kok setelah kalian menyelesaikan interview itu. Ya di luar keterima nggak terimanya, cuma kan dia udah ada niat baik. Iya betul. Terus kalau tips dari gue sih, gue tipe orang yang jarang nyebut gaji duluan sih. Betul. Jadi gue sebisa mungkin nunggu di offer dulu, baru setelah HRD-nya ngasih gaji, baru di situ lo bisa negosiasi kayak. Tapi nego pun harus ada dasarnya sih, kayak misalnya nggak bisa nih gue maunya gaji segini karena gue udah pernah bikin project A sukses bla 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 gitu sih. Ada dasarnya lah ngomong kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin lo hindari sebut gaji duluan gitu. Misalnya kayak saya percaya bapak atau ibu punya standar gaji terhadap posisi dan pengalaman saya gitu. Misalnya kayak gitu sih. Gitu. Tapi yang paling penting sih latihan wawancara sih. Betul. Sama kalau untuk desainer, siapin portofolio sebaik mungkin ya. Betul banget. Pilih project-project yang emang bener bagus gitu. Kuantitas itu bukan masalah, jangan peduliin kuantitas dan kualitas. 4 project atau 5 project pun nggak masalah, yang penting berbobot. Itu aja sih guys. Betul. Gitu, itu kalau portofolio. Jadi ya untuk desainer, siapkan CV, siapkan portofolio, terus siapkan take home test, terus jangan lupa wawancara lagi sama user. Semangat gengs. Intinya sebenarnya sama gue sama Bella, cuman yang nggak perlu nunggu kayak, maksudnya kirim aja banyak kan, karena yang gue lihat job interior designer itu entah kenapa kayak untuk pemula tuh lumayan terbatas gitu loh. Tapi kebanyakan orang tuh yang bahkan yang baru lulus pun kadang langsung buka sendiri gitu loh. Jadi untuk kalau mau kerja kantoran itu lumayan terbatas kayaknya menurut gue. Tuh. Tergantung orang juga sih hokinya orang-orang. Iya betul. Tapi benar soal portfolio, pentingin kualitas daripada kualitas. Kualitas daripada kuantitas. Balik kan say. Semangat. Terus buat saran-saran yang mau buka usaha nih, ada juragan kimchi, juragan risol, juragan siomay, juragan minuman.
Dan soon ada juragan stiker. Coba Kalau juragan gua- cincin. Kalau gue ngomong dari pengalaman gue pertama jualan banget, jangan takut sih, buka aja. Tuh. Kalau cara gue pribadi, gue tes makanan gue ketika gue udah kasih coba dan benar-benar enak, ada bilang enak, oke gue akan mulai jualan. Tapi kan itu jangan down saat ada bilang, oh ya ini keasinan, ini ke apa-apa. Itu selera orang lo nggak bisa atur, jadi lu denger paling banyak gimana, tapi lu tetap dengerin masukan-masukan, lu tes lagi, semuanya lu ituin. Gua pun juga belajar dari pertama kali gua jual makanan itu gimana, dari dulu gua tak salah cara nge-handle tamu, cara ngeresponnya. Gua belajar banyak banget sampai sekarang pun sampai sekarang ini banyak hal kesalahan yang udah gua lakuin dulu, dan jujur nih gua sempat takut untuk mulai jualan lagi. Gua takut nggak bisa gini, tapi akhirnya ya udahlah, gue beraniin aja. Gue mulai gimana cara ngehandle tamu, cara ngeiniin makanan gue gimana, gue cara ngepackingnya, gue gini. Gue juga dapat masukan dari mereka orang banyak, kayak ngeliat orang lain gimana. Yang penting sih jangan takut sih. Gue baru ngomong jangan berani. Oke. Yang penting jangan takut, coba mulai aja. Modal ada yang kayak modalnya ketahan gitu. Coba mulai dari yang Yang kecil dulu. Dikit-dikit dulu. Atau lihat dari sekitar lu. Pasar cycle lu tuh gimana? Contoh Betul. jualannya kayak gimana? Betul. Yang tipikal makanan kayak apa? Terus yang lihat-lihat aja sih lu ngecek Location. marketing bukan marketing, apa namanya? Pasar. Iya, lu ngecek Market marketnya, area lu tuh gimana. Itu sama satu lagi yang mau gue tambahin buat kalian yang mau buka usaha, bukalah usaha yang kalian punya passionnya. Jadi ibarat kalau kalian mau buka usaha makanan, tahu, karena gue udah ngalamin sendiri ya Bu, mau buka usaha makanan, lu harus lihat dulu passion kalian tuh beneran dimakan itu enggak, di makanan itu enggak, atau ternyata passion kalian yang lain. Atau misalkan kalian mau buka usaha kayak Bella bisa desain gitu kan, mau buka usaha something yang berkaitan dengan desain, coba cari-cari di mana passion kalian berada. Jangan sampai pas udah buka itu berhenti di tengah jalan, itu sayang banget soalnya. Betul. Gitu. Jadi kalau mereka berdua kan passionnya ada dua-duanya, gue sendiri lihat di makanan ya, di F&B lah. Tuh. Ya, kalau gue lebih demen yang shopping, makanya gue jasa, bukanya lebih ke just tip. jasa. Lebih ke jasa gitu. Juga jangan lu bikin usaha itu tuh yang bener aja, jangan fokus sama yang lain, dan oh ini gini, tapi fokus sama jualan lu gitu loh, sama masakan lu improve terus. Jangan dia rame, gua enggak, ya udah, maksudnya itu rezeki masing-masing gitu. Jangan sirik ya, maksudnya lu fokus deh, asal lu fokus sama punya lu, pasti lu bisa maju. Kalau lu punya usaha tapi fokus sama orang, lu nggak akan maju karena lu nggak keurus usaha lu sibuk ngurusin usaha orang gitu. Lebih ke situ sih. Tahu. Sebenarnya kita mulai siomay pun nggak sengaja kan? Iya. Bener-bener nggak sengaja gitu. Itu di luar planning. Iya. Jauh. Sungguh-sungguh di luar plan, jauh banget. Awalnya bukan itu, tapi sebenarnya awalnya bersinggungan Dengan dimsum. Iya. Sebenarnya. Tapi nggak ada planning buka itu. Iya. Iya. Karena marketnya mencari siomay secara tidak sengaja, jadi ya kita coba untuk develop siomay, dan Iya. ya Kita ngeliat peluang juga. Oh, ternyata banyak yang nyari siomay ya. Iya. Kita cari-cari. Akhirnya jadilah kita jualan siomay. jadi it's not nggak salah kok untuk mulai apapun itu. Kayak ya itu tuh bener-bener nggak terduga loh, tiba-tiba kayak jualan siomay, padahal tadinya kan nggak rencana kayak gitu kan. Dan itu cepet banget sih jujur. Iya. Developnya tuh makan waktu yang cepet sih. Kayaknya nggak nyampe seminggu deh, tiba-tiba gue jualan siomay. Itu beberapa hari. Iya, beberapa hari Padahal doang. kita bikin. Kasih tuh cuma 2 kalian. Sekali. Oh ya, sekali. Kita punya Tes tester sekali. siomay ini, terus kita berdua, oh ya udah. Ngetes sekali, terus kasih coba. Udah terus langsung jualan kan? Iya, dan laku. Iya. Even tapi emang Masih coba. ada Masih ini salah, sih, masih ada. ya. Kita pun masih ada salah karena ternyata taste-nya tuh
Tesnya tuh beda. Beda. Tesnya beda. Karena Kita marketnya ini yang udah agak berumur kan, Ya. jadi kan maunya makanan yang lebih tes lo iya kan, lebih kurang kurang Lebih- strong rasanya. Ya. Rasanya lebih mild. Ya, ya Hmm. betul. Gue nggak tahu bahasa Indonesia gimana. lebih ke blend sih dibanding mild itu. Oke, jadi itu semua yang bisa kita share ke kalian untuk saat ini ya, dengan semua strugglingnya kita, apalagi pandemi udah beberapa tahun ini. Dari terang sampai udah lumayan Ya, gelap dari ini terang lightingnya. sampai kita udah nambahin lampu teras, karena ini kita di teras. Hotpotnya di teras. Jadi nanti mungkin next time kita akan bahas hal lain lagi juga sambil makan-makan gini biar enjoy. Atau Oke. untuk part 2-nya. Panduannya mungkin Boleh next time agak komen lebih kali, dalam, boleh ya. komen. Boleh komen kalau misalkan kalian butuh saran dari kita apa Mau dengar cerita-cerita tentang pekerjaan atau yang lain, di komen. masih banyak sebenarnya mau diceritain. Cuma baterainya nggak cukup. Jadi ini sebenarnya baterai kameranya juga udah mulai merah sih. Jadi kita akan Harus ada, paksa closing di sini. iya, betul. Oke, jadi ada tambahan lagi? Kayaknya udah. Udah? Terus semangat buat yang saat Oke, Jadi, yeay, ya. semangat Dadah. kalian. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Bye. udah mulai mendidih sedikit. Iya, ya, oke, No. lanjut ya. Ada lalat Mulai aja dulu. Ya betul. Tokopedia. Tolong endorse kami.